Maaf, Mas. Ini bank, bukan tempat minta-minta. Jangan bikin kotor suasana. Silakan keluar. Mas, apakah kamu Mas Raka? Assalamualaikum sahabat setia channel 1000 Kisah Nyata. Pernahkah kalian bayangkan seorang pemuda lusuh masuk ke sebuah bank mewah, namun bukan untuk meminta, melainkan untuk membuka rekening. Tapi siapa sangka justru di sana ia dihina dan diusir. Tanpa mereka tahu siapa sebenarnya pemuda ini. Inilah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari baru naik sepenggalah. Jalanan kota mulai ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki. Di antara deretan gedung pencakar langit, berdiri sebuah bank swasta besar yang megah. Dinding kacanya berkilau, lantai marmer di dalamnya memantulkan cahaya terang. Pintu otomatis bank itu terbuka tutup tanpa henti. Para nasabah berdatangan. Kebanyakan dari mereka berdandan rapi, mengenakan jas, rok kantor, dasi mahal. Aroma parfum mahal semerbak di udara. Di sudut ruangan, dua satpam berbadan tegap mengamati keadaan. Pegawai bank tampak sibuk melayani di balik meja kasir. Tiba-tiba, suasana hening sesaat. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Seorang pemuda berpenampilan lusuh melangkah masuk. Tubuhnya kurus, rambut panjang acak-acakan. Kaos yang dikenakan pudar warnanya berlubang di sana-sini. Celana jeans sobek di bagian lutut. Sandal jepit usang melapisi kakinya. Di punggungnya tergantung sebuah tas ransel butut yang sudah bertambal. Langkah pemuda itu pelan. Tatapannya lurus ke depan. Namun di setiap langkah yang ia ayunkan, bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Kok gembel masuk bank? Bisik seorang wanita muda sambil menutup hidungnya. Seorang pria berjas di dekatnya tersenyum sinis. Mungkin mau minta-minta. Salah tempat dia. Di balik meja kasir, seorang teller wanita muda melirik tajam. Bersama rekannya, ia cekikikan pelan. Namun si pemuda tetap melangkah. Tanpa ragu, ia menuju meja customer service. Belum sempat ia duduk, seorang satpam langsung melangkah cepat mendekat. "Maaf, Mas," ucap satpam itu dengan nada ketus. "Di sini bukan tempat minta-minta. Silakan keluar. Jangan ganggu kenyamanan nasabah." Pemuda itu mengeluarkan dompet tipis dari saku celananya. Dengan tenang, ia mengeluarkan selembar KTP dan menyerahkannya ke satpam. "Saya mau buka tabungan," ucapnya pelan, namun tegas. Satpam itu terdiam sejenak. Ia melirik KTP tersebut. Asli. Nama yang tercantum di sana, Raka. Dengan wajah setengah kesal, satpam itu menghela napas. "Cepat saja. Jangan bikin ribut." Si pemuda duduk. Pegawai customer service wanita menyambutnya dengan tatapan merendahkan. Ia berkata dengan suara keras, sengaja agar seluruh nasabah mendengar. "Mau buka tabungannya, Mas? Setoran awal minimal 2 juta. Loh, ada uangnya." Seisi ruangan riuh rendah. Terdengar suara tawa pelan dari berbagai penjuru. Namun si pemuda yang dipanggil Raka hanya tersenyum samar. Ia mulai membuka ransel lusuh di punggungnya. Dan saat itu, suasana mulai berubah. Perlahan, di hadapan banyak mata yang memperhatikan, pemuda bernama Raka membuka resleting tas lusuh di punggungnya. Suara gesekan resleting yang kasar terdengar jelas di tengah ruangan yang mulai hening. Dari dalam tas itu, Raka mengeluarkan sebuah plastik hitam besar. Plastik itu tampak lecek dan sedikit sobek di salah satu sudutnya. Dengan perlahan, ia letakkan plastik tersebut di atas meja customer service. Beberapa pegawai mulai saling berbisik. "Astaga, bawa apaan tuh? Mungkin dia kumpulin recehan. Hahaha." Namun di balik plastik hitam itu,
Tampak sesuatu yang tak disangka oleh siapapun. Raka dengan tenang membuka plastik tersebut. Di dalamnya, tumpukan uang tunai tersusun rapi. Uang pecahan 100.000, terikat dengan karet gelang. Semua yang melihat sontak terdiam. Pegawai customer service yang tadinya mengejek, kini melongo. Satpam yang tadi hendak mengusir, kini berdiri terpaku. Bahkan beberapa nasabah yang tengah antri, mulai beringsut mendekat. Tanpa berkata-kata, Raka mengeluarkan satu bundel, lalu satu bundel lagi. Setumpuk, dua tumpuk, tiga tumpuk. Uang itu terus dikeluarkan hingga memenuhi meja. Petugas customer service yang semula congkak, kini mulai panik. Ia segera memanggil seorang teller untuk membantu menghitung uang yang kian menumpuk. Teller wanita muda yang datang pun tak kalah terkejut. Dengan tergesa, ia membawa mesin penghitung uang ke meja tersebut. Mesin itu mulai berdengung. Suara lembar demi lembar uang yang masuk ke mesin membuat suasana semakin tegang. Di layar mesin, angka mulai bergerak cepat. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Angka itu terus bertambah, membuat semua yang melihat terpana. Beberapa nasabah yang tadinya mencemooh, kini terdiam 1000 bahasa. Mereka saling melirik dengan wajah merah padam. Satpam yang semula hendak mengusir Raka, kini hanya bisa berdiri tegak, tak berani berkata apa-apa. Di tengah keheningan itu, seorang pria paruh-baya berkemeja rapi keluar dari ruangannya. Ia adalah manajer bank tersebut. Dengan langkah mantap, sang manajer menghampiri kerumunan yang kini memenuhi meja customer service. Matanya menyipit, memperhatikan sosok pemuda lusuh yang tengah duduk tenang di tengah perhatian banyak orang. Dan saat ia semakin dekat, ekspresinya perlahan berubah. Langkah sang manajer terhenti tepat di depan meja customer service. Matanya tak berkedip menatap pemuda lusuh yang kini menjadi pusat perhatian. Di depannya, tumpukan uang yang belum selesai dihitung sudah melebihi 500 miliar rupiah. Suasana bank menjadi sangat hening. Semua orang seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Pegawai customer service yang tadi mengejek, kini menundukkan kepala. Jari-jarinya gemetar, tak berani menatap wajah sang manajer. Satpam yang berdiri di dekat meja pun tampak kikuk. Tangannya yang semula bersedekap di depan dada, kini perlahan turun ke samping, seolah ingin menghilang dari pandangan. Sang manajer menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia berkata pelan, namun cukup jelas didengar oleh semua yang ada di ruangan itu. "Maaf, Mas, boleh saya tahu nama lengkapnya?" tanyanya sopan. Raka mengangguk tenang. "Raka, Pak. Raka Arifin." Begitu mendengar nama itu, sang manajer terbelalak. "Raka Arifin, anak dari mendiang Pak Arifin?" tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Raka kembali mengangguk. "Benar, Pak. Saya anak tunggal beliau." Beberapa pegawai saling berpandangan. Mereka tampak kaget. Nama Pak Arifin bukan nama asing di kota ini. Almarhum adalah pengusaha tambang yang cukup besar. Kabar meninggalnya Pak Arifin beberapa bulan lalu sempat ramai diberitakan. Namun tak ada yang tahu kemana perginya putra semata wayangnya. Kini, di hadapan mereka, pemuda yang berpenampilan layaknya gembel itu ternyata adalah pewaris sah kekayaan mendiang Pak Arifin. Sang manajer segera membungkuk hormat. Suaranya menjadi sangat sopan. "Maafkan kami, Mas Raka. Kami sungguh tidak tahu. Mari, silakan ke ruang VIP. Kami akan bantu proses pembukaan rekening dengan pelayanan terbaik." Raka tersenyum tipis. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Semua mata masih tertuju padanya. Mereka yang tadi mencemooh, kini hanya bisa menunduk dalam rasa malu. Namun Raka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan pelan mengikuti sang manajer menuju ruang VIP. Dan di saat itu, semua orang di bank itu sadar mereka baru saja menilai seseorang hanya dari penampilannya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Tapi, ternyata kejutan hari itu belum selesai. Karena di dalam ruang VIP, sesuatu yang lebih mengejutkan tengah menanti. Langkah Raka bergema di lantai marmer yang licin, membelah keheningan bank yang kini berubah menjadi suasana penuh rasa penasaran.
Semua mata mengikuti gerakannya hingga menghilang di balik pintu ruang VIP. Di dalam ruang VIP yang mewah dan ber-AC dingin, sang manajer mempersilakan Raka duduk di sofa kulit berwarna krem. Aroma kopi hangat tercium samar di ruangan itu. Manajer bank itu duduk di hadapan Raka. Wajahnya masih tampak sedikit tegang. Ia berdeham pelan, lalu berkata, "Mas Raka, sekali lagi saya mohon maaf atas perlakuan staf kami tadi. Kami benar-benar tidak tahu. Kami semua mengenal almarhum ayah Mas Raka sebagai orang yang sangat dermawan." Raka hanya mengangguk pelan. Sang manajer melanjutkan, "Bolehkah saya tahu, Mas, apakah semua uang yang dibawa hari ini adalah bagian dari warisan almarhum?" Raka menatap mata sang manajer. Tatapannya dalam, namun penuh ketenangan. "Bukan hanya itu, Pak," ucap Raka lirih. "Ini hanya sebagian kecil. Ada hal lain yang harus saya urus hari ini." Manajer terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kedatangan Raka. Dengan pelan, Raka melanjutkan. Sebelum ayah wafat, beliau menitipkan pesan. Ia ingin sebagian hartanya dipindahkan ke rekening baru. Namun, bukan atas nama saya. Ada nama lain yang harus dicantumkan. Wajah sang manajer semakin penasaran. Ia berkata, "Boleh saya tahu atas nama siapa, Mas?" Raka tersenyum samar. Ia mengeluarkan secari kertas dari dalam tasnya. Ia serahkan kertas itu kepada sang manajer. Sang manajer membaca nama yang tertera di sana. Seketika, matanya membelalak. "Inikah? Mas yakin?" Suaranya pelan, penuh keterkejutan. Raka mengangguk mantap. "Ya, saya sangat yakin. Itu amanah terakhir dari ayah." Sang manajer menarik napas panjang. Ternyata, nama yang tertulis di kertas itu bukan nama orang kaya. Bukan nama pejabat. Bukan pula nama orang yang biasa bergaul di kalangan atas. Itu nama seorang wanita tua yang dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga Raka. Seorang wanita renta yang sangat setia kepada almarhum. Dan kini, sesuai amanah terakhir, sebagian besar warisan Pak Arifin akan diberikan kepada wanita itu. Sang manajer terdiam, kagum dengan ketulusan Raka yang tak terduga. Namun kejutan belum selesai. Di luar ruangan, kabar tentang siapa sebenarnya pemuda gembel itu mulai tersebar cepat di antara para pegawai dan nasabah. Dan sebentar lagi, satu sosok yang tak disangka akan datang ke bank itu. Sementara di dalam ruang VIP, Raka tengah berbincang dengan sang manajer. Di luar ruangan suasana semakin ramai. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para pegawai. Nasabah yang masih mengantri pun ikut memperhatikan. Kabar tentang siapa sebenarnya pemuda lusuh itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Seorang teller wanita berbisik pada rekannya. "Aku nggak percaya dia itu pewaris mendiang Pak Arifin." Rekannya mengangguk cepat. "Dan tadi katanya, sebagian besar uangnya akan diberikan ke mantan pembantu mereka, luar biasa." Belum habis rasa kagum mereka. Tiba-tiba, pintu kaca otomatis kembali terbuka. Masuklah seorang wanita tua. Tubuhnya membungkuk, rambutnya sudah memutih, langkahnya pelan. Bajunya sederhana, hanya daster lama dengan kain batik di bahu. Di tangannya, sebuah tas anyaman plastik usang tergantung. Tatapan matanya tampak ragu-ragu. Semua yang melihat segera memperhatikannya. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum sinis. "Itu siapa lagi? Hari ini bank jadi tempat kumpul para gembel apa ya?" Cibir seorang pria muda di sudut ruangan. Namun tak lama, seorang pegawai bank yang mengenali sosok wanita itu bergegas menghampiri. "Bu, Ibu Sumiati, ya?" tanyanya pelan. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Iya, Nak. Tadi saya ditelepon, disuruh ke sini. Katanya Mas Raka yang suruh." Pegawai itu langsung tersenyum ramah. "Mari, Bu. Silakan ikut saya." Ia pun mengantar Ibu Sumiati masuk ke dalam. Semua nasabah yang tadinya mengejek, kini mulai penasaran. Tak lama kemudian, pintu ruang VIP terbuka. Sang manajer sendiri yang menyambut Ibu Sumiati dengan penuh hormat. "Ibu, silakan masuk." Raka yang duduk di dalam,
Begitu melihat sosok wanita tua itu, segera bangkit. Ia tersenyum lebar, lalu menghampiri dan memegang kedua tangan wanita itu dengan penuh rasa hormat. "Bu, terima kasih sudah datang. Hari ini, amanah Bapak ingin saya tunaikan." Wajah Ibu Sumiati tampak kebingungan. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Namun sang manajer segera menjelaskan. Dan saat semua penjelasan keluar dari mulut sang manajer, air mata mulai menggenang di sudut mata wanita tua itu. Namun kejutan sesungguhnya baru akan terjadi sebentar lagi. Di dalam ruang VIP yang sejuk, suasana menjadi haru. Ibu Sumiati duduk perlahan di sofa. Kedua tangannya masih gemetar. Ia tak pernah menyangka akan dipanggil ke ban mewah seperti ini. Raka duduk di sampingnya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Bu, sebelum ayah wafat, beliau berpesan. Ibu bukan hanya pembantu di rumah kami. Ibu sudah seperti keluarga sendiri." Ibu Sumiati menunduk. Matanya berkaca-kaca. Raka melanjutkan, "Ayah tahu, ibu selama ini hidup sederhana. Maka beliau ingin sebagian dari harta beliau menjadi milik ibu, agar ibu bisa hidup lebih tenang, tanpa kekurangan." Wajah wanita tua itu langsung basah oleh air mata. Ia terisak pelan. "Mas, saya ini cuma orang kecil. Mana pantas saya terima semua ini?" Sang manajer tersenyum bijak. Ia berkata, "Ibu, ini amanah almarhum. Dan Mas Raka sudah mengurus semua dokumennya. Hari ini, kita akan buka rekening baru atas nama ibu. Semua dana yang dititipkan akan langsung dipindahkan ke rekening itu." Dengan tangan yang masih gemetar, Ibu Sumiati mengangguk pelan. Allah Maha Baik." Lirihnya sambil terisak. Tanpa banyak bicara, sang manajer segera memanggil bagian keuangan. Proses pembuatan rekening khusus untuk Ibu Sumiati pun dimulai. Di luar ruang VIP, para pegawai dan nasabah yang diam-diam menguping dari balik kaca makin terkejut. Mereka yang tadinya memandang rendah Raka makin merasa malu. Tidak hanya karena salah menilai, tapi juga karena hati mereka tidak sebaik hati pemuda itu. Di dalam ruangan, proses administrasi berjalan cepat. Satu persatu berkas ditandatangani. Dan beberapa saat kemudian, rekening baru atas nama Ibu Sumiati resmi dibuat. Dana dalam jumlah yang sangat besar pun langsung masuk ke dalamnya. Namun, kejutan hari itu belum benar-benar berakhir. Karena Raka masih menyimpan satu rencana yang tak diketahui siapapun. Sebuah rencana yang akan membuat semua yang ada di bank itu semakin takjub. Setelah proses pembukaan rekening selesai, sang manajer dengan hormat menyerahkan buku tabungan baru kepada Ibu Sumiati. Angka yang tertera di sana membuat wanita tua itu kembali berlinang air mata. Raka tersenyum hangat. Ia lalu berkata, "Bu, mulai hari ini, Ibu tidak perlu lagi hidup susah. Semua kebutuhan Ibu akan terpenuhi. Ini adalah amanah ayah, dan kewajiban saya untuk menunaikannya." Ibu Sumiati terisak. Ia menggenggam erat buku tabungan itu. Tak henti-henti ia mengucap syukur. Namun belum selesai rasa haru itu mereda, Raka berdiri dan berkata kepada sang manajer, "Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan di sini." Manajer bank itu tampak penasaran. "Apa itu, Mas Raka?" tanyanya sopan. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah ke tengah ruangan, menatap seisi ruang VIP. "Dari dulu, ayah saya selalu mengajarkan, harta itu hanya titipan. Tidak sepatutnya kita menyombongkan diri, apalagi merendahkan orang lain." Suasana ruangan menjadi hening. Semua mendengarkan. Raka melanjutkan, "Hari ini saya melihat sendiri bagaimana orang memandang rendah, menilai seseorang hanya dari penampilan." Matanya kemudian menatap sang manajer. "Pak, saya ingin mendirikan sebuah yayasan. Fokusnya, membantu orang-orang kecil yang dipandang sebelah mata. Mulai dari sini, di kota ini." Sang manajer terkejut. "Mas serius?" Raka mengangguk tegas. "Saya ingin menggunakan sebagian besar warisan ayah untuk tujuan ini. Dan saya ingin bank ini menjadi bagian dari perjalanan itu." Sang manajer langsung berdiri.
Ia menjabat tangan Raka dengan penuh hormat. Saya sangat mendukung, Mas Raka. Ini luar biasa. Kami akan bantu segala proses yang diperlukan. Di luar ruangan, kabar tentang niat mulia Raka langsung menyebar. Para pegawai yang tadi menertawakan, kini berbisik kagum. Mereka baru menyadari pemuda yang tadi mereka pandang hina, justru memiliki hati yang sangat besar. Namun di balik semua itu, satu sosok lain diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Seseorang yang kehadirannya akan mengubah suasana bank itu sekali lagi. Di luar ruang VIP, suasana bank semakin ramai. Pegawai dan nasabah yang semula hanya membicarakan soal uang yang dibawa Raka, kini mulai membicarakan niat mulianya mendirikan yayasan. Namun di antara mereka, berdiri seorang pria parubaya berkemeja batik, wajahnya tegas. Ia memperhatikan semua kejadian sejak awal. Dari saat Raka pertama kali melangkah masuk bank dengan baju lusuh, hingga saat ini. Pria itu adalah Pak Hadi, salah satu pengusaha properti besar di kota ini. Ia dikenal sebagai nasabah prioritas bank tersebut. Dengan langkah mantap, Pak Hadi berjalan mendekati ruang VIP. Tanpa diminta, pintu VIP dibukakan oleh pegawai. Sang manajer yang melihat kedatangan Pak Hadi segera berdiri. "Selamat pagi, Pak Hadi. Silakan masuk." Pak Hadi melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada Raka. Ada senyum di wajahnya. "Jadi ini, putra dari sahabat lama saya," ucap Pak Hadi perlahan. Raka bangkit dari duduknya. Ia menunduk sopan. "Selamat pagi, Om Hadi." Pak Hadi tertawa pelan. "Sudah besar kamu, Raka. Dulu waktu kecil sering main di rumah saya." Semua pegawai yang mendengar percakapan itu terperangah. Mereka tidak menyangka, pemuda lusuh itu ternyata dikenal baik oleh salah satu tokoh besar di kota ini. Pak Hadi menepuk bahu Raka. "Kamu sudah membuat saya bangga. Nak, cara kamu menghormati amanah ayahmu sangat luar biasa. Dan rencana mendirikan yayasan itu, Om akan dukung." Sang manajer makin terpana. "Pak Hadi, Anda mau terlibat juga?" Pak Hadi mengangguk tegas. "Bukan hanya terlibat. Saya akan jadi donatur utama di yayasan ini. Masalah lahan, perizinan, semua akan saya bantu." Ucapan itu membuat suasana ruang VIP makin haru. Raka menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Om. Saya tidak menyangka niat sederhana ini akan mendapat dukungan sebesar ini." Namun, kejutan hari itu masih belum berakhir. Karena beberapa saat kemudian, telepon pribadi Pak Hadi berdering. Ia menerima telepon itu sebentar, lalu menoleh ke Raka. "Nak Raka, ada seseorang yang ingin sekali bertemu denganmu hari ini. Ia sedang dalam perjalanan ke sini." Raka mengerutkan kening. "Siapa, Om?" Pak Hadi tersenyum penuh makna. "Kamu akan tahu sebentar lagi." Dan dalam waktu singkat kehadiran sosok yang dimaksud, benar-benar membuat semua orang di bank itu semakin terperanjat. Tak lama setelah percakapan itu, suasana bank kembali ramai. Pegawai yang berada di luar ruang VIP sibuk berbisik-bisik. Dari balik kaca depan, tampak sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu utama bank. Pintu mobil dibuka. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berkemeja putih rapi, jas hitam elegan, turun dari mobil dengan langkah berwibawa. Di sampingnya, dua orang ajudan mengikuti dengan sigap. Begitu pria itu melangkah masuk, semua pegawai langsung berdiri. Bahkan para nasabah yang tadinya sibuk mengantre, kini terdiam memperhatikan. Pria itu adalah Pak Herman, pemilik grup perusahaan terbesar di kota ini. Sosok yang sangat dihormati. Pak Herman melangkah menuju ruang VIP. Pintu ruangan segera dibukakan oleh pegawai. Begitu melihat Raka, Pak Herman tersenyum hangat. "Raka, akhirnya kita bertemu lagi." Raka yang semula terkejut, segera berdiri dan memberi hormat. "Selamat pagi, Om Herman. Maaf, saya tidak tahu Om akan datang." Pak Herman tertawa pelan. "Saya yang tidak mau ketinggalan." Begitu Om Hadi memberi kabar, Om langsung meluncur ke sini. Semua pegawai makin tak percaya.
Kini dua pengusaha besar di kota ini berada di dalam ruang VIP. Semua demi menghormati sosok pemuda yang baru saja tadi pagi mereka pandang hina. Pak Herman duduk di samping Pak Hadi. Ia menatap Raka dengan penuh kebanggaan. Kamu ini luar biasa, Raka. Masih muda, tapi punya hati yang sangat mulia. Ayahmu pasti sangat bangga di sana. Raka hanya tersenyum pelan. Saya hanya menjalankan amanah, Om. Pak Herman mengangguk. Dan niatmu untuk mendirikan yayasan itu. Om juga ingin turut serta. Tidak usah khawatir soal dana. Semua akan kita dukung bersama. Raka terharu. Ia menatap kedua sosok yang duduk di hadapannya. Terima kasih, Om Hadi, Om Herman. Tanpa dukungan kalian, saya tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Pak Herman menepuk bahu Raka. Kamu sudah memulai sesuatu yang besar. Nak, ini akan jadi warisan baru bagi kota kita. Suasana dalam ruang VIP semakin hangat. Namun di luar ruangan para pegawai dan nasabah yang menguping makin dibuat takjub. Siapa sangka pemuda yang pagi tadi mereka tertawakan, kini duduk sejajar dengan para pengusaha besar. Bahkan didukung penuh oleh mereka. Dan semua yang ada di sana mulai sadar mereka baru saja menyaksikan sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Namun, di tengah suasana yang penuh kehangatan itu, sebuah kabar baru akan segera datang. Kabar yang akan membuat langkah Raka benar-benar berubah besar. Di dalam ruang VIP, Raka masih berbincang hangat bersama Pak Hadi dan Pak Herman. Ibu Sumiati duduk di samping mereka. Matanya masih berkaca-kaca. Semua yang terjadi hari ini terasa begitu luar biasa baginya. Belum sempat suasana mereda, ponsel sang manajer bank berdering. Ia mengangkat telepon itu sebentar. Wajahnya mendadak berubah serius. Setelah menutup telepon, sang manajer segera mendekati Raka. Mas Raka, maaf. Barusan ada kabar dari notaris keluarga. Beliau dalam perjalanan ke sini, membawa dokumen penting terkait warisan almarhum bapak Anda. Katanya, ini kabar yang cukup mendesak. Raka mengerutkan kening. Dokumen apa, Pak? Sang manajer tersenyum samar. Saya juga belum tahu detailnya, Mas. Tapi sebaiknya kita tunggu beliau di sini. Tak lama berselang, seorang pria parubaya mengenakan jas abu-abu masuk ke ruang VIP. Dialah Pak Dani, notaris kepercayaan keluarga Raka. Dengan langkah cepat, Pak Dani menghampiri Raka dan menyerahkan sebuah map coklat tebal. Mas Raka, sesuai amanah terakhir almarhum Bapak, saya baru saja menyelesaikan proses finalisasi beberapa aset dan surat kuasa. Dan, ada satu kejutan yang mungkin Mas Raka sendiri belum tahu. Raka menerima map itu, membuka perlahan. Matanya melebar. Di dalamnya terdapat akta kepemilikan sebuah gedung besar di pusat kota. Gedung itu dulu milik almarhum, dan kini seluruhnya atas nama Raka. Namun bukan sekadar gedung biasa. Gedung itu dulunya difungsikan sebagai panti sosial yang sempat tutup karena kekurangan dana. Pak Dani menjelaskan, Bapak almarhum ingin gedung ini dihidupkan kembali sebagai pusat kegiatan sosial. Untuk itulah, beliau mewariskan seluruh hak kepemilikan gedung ini kepada Mas Raka. Agar bisa dipakai untuk yayasan yang akan Mas dirikan. Raka menunduk dalam. Hatinya bergetar. Pak Herman yang duduk di sampingnya tersenyum lebar. Ini benar-benar awal yang besar. Nak, gedung itu sangat strategis. Dengan itu, yayasanmu bisa langsung berjalan. Pak Hadi menimpali. Dan kami siap membantu perombakan, pengadaan perlengkapan, dan semua yang diperlukan. Raka menghela napas panjang. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Dari pemuda yang dipandang hina di pagi hari, kini, ia memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan bagi banyak orang. Ia pun berkata pelan, namun penuh tekad. Baik, Om. Saya akan jalankan amanah ini. Yayasan ini akan saya persembahkan, bukan hanya untuk ayah, tapi untuk semua orang kecil yang selama ini tersisihkan. Dan di saat itu, seluruh ruangan terdiam. Mereka semua tahu, inilah awal dari sebuah perubahan besar. Raka, pemuda yang datang sebagai gembel pagi tadi,
kini melangkah sebagai sosok baru yang akan membawa cahaya bagi banyak hati. Itulah kisah hari ini, sahabat semua. Semoga dari cerita ini, kita belajar. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena di balik wajah lusuh, bisa jadi tersembunyi hati yang mulia, atau kisah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.